Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali Irena Handono Official atau Irena Center Official akan membersamai pemirsa seluruhnya dan dengan narasumber yang spesial, Dr. Foni. Apa kabar, Dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kelihatan semakin hari semakin segar. Oh, iya. Alhamdulillah. Apa resepnya, Dok? Resepnya ya dari pikiran. Satu pikiran. Ya. Jadi pikiran menentukan ya. Ya, pikiran menentukan. Yang Terus kedua, bersyukur selalu. positive thinking. Ya, positive thinking. Alhamdulillah. Jalanin semuanya. Terus kemudian berikutnya lagi Berpuasa. Nah, ini Yang dia. Kita akan bahas hari ini. Puasa ini kalau kita jadikan perbincangan enak nih. Ya. Karena puasa itu di sisi saat yang satu, sebagai umat Islam kita menyatakan puasa itu positif. Ya. Dan ternyata juga umat-umat yang di luar Islam juga banyak yang menyatakan puasa itu positif. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam peradaban manusia dahulu, macam-macam puasa bisa kita dapatkan. Misalnya ada yang disebut dengan puasa pati geni. Ada yang biasa disebut dengan puasa mutih gitu ya. Macam-macam. Sampai kemudian juga berapa lama puasa? Ini teknis ya. Berapa lama puasa? Jadi seperti apa puasa? Macam-macam. Ada yang mengatakan tidak bergerak. Ya. Ada lagi yang mengatakan tidak memakan makanan yang disukai. Itu lalu perkembangan berikutnya sampai kemudian di agama Kristen, Katolik juga ya, ada menghindari makanan, tidak memakan ya. Sebenarnya pantang ya, tapi juga dimasukkan dalam golongan puasa. Orang dahulu puasa tujuannya apa? Minta kesaktian gitu ya. Sampai sekarang zaman modern juga ada puasa untuk apa? Supaya dapat pangkat. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang kemudian puasa kenapa? Dapat kekayaan. Dapat kekayaan. Ada lagi yang kemudian puasa dapat kenapa? Pasangan. Dapat pasangan. Nah, ternyata dalam Islam itu dalam surat Al-Baqarah 183. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana orang terdahulu. Orang terdahulu sudah mengenal puasa, ini tadi yang kita uraikan. Nah, tapi dalam Islam la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi berarti perolehan daripada puasa adalah ketakwaan. Tapi yang diperintah puasa bukan seluruh manusia. Dalam Islam dikatakan hai orang-orang beriman. Berarti ini adalah suatu sinyal, suatu sindiran ya kalau secara bahasa vulgar ya. Sindiran bahwa kalau orang nggak beriman nggak akan mampu puasa. Gimana mampu puasa? Lapar gitu kan, sementara hidangan banyak menggoda, mau makanan apapun saat ini tinggal Gojek ya. Tinggal GoFood. Jadi kalau dia imannya nggak kuat, nggak beriman, dia nggak mampu puasa.
Ya, terutama puasa itu kan bukan cuma makan ya Umi ya. Bukan cuma makan, minum, tapi emosional. Emosional, pemikiran. Ya, akhlak, tingkah laku ya. Ya kan, nah itu. Sehingga hanya kepada orang beriman. Dan luar biasa ayat Allah ini. Bahkan sebetulnya kita bisa masuk dalam suatu bahasan makhluk selain manusia pun untuk meningkatkan kualitas dirinya dia puasa. Percaya nggak? Percaya. Percaya kan ya? Banyak orang yang nggak tahu. Coba pemirsa, coba kita bayangkan pohon flamboyan. Pohon flamboyan itu demikian indah ketika dia berbunga. Sampai bunganya itu menutupi seluruh pohon. Gak ada yang namanya daun. Kenapa? Daunnya rontok. Kenapa daunnya rontok? Karena dia memuasakan dirinya. Pohon itu puasa, dia tidak menyerap makanan, ya, dan kemudian rontoklah seluruh daun. Cukup waktu buat dia, maka yang muncul berikutnya adalah bunga. Ketika bunga itu muncul, semua orang yang sayang dengan keindahan dia akan mengatakan betapa cantiknya. Tapi ketika dia hanya berdaun, cuman gitu-gitu doang. Iya. Pohon anggur juga, pohon anggur. Kalaupun misalnya ini ya, kalaupun misalnya si pohon nggak mau puasa, maka sama pemilik kebun dia dipuasain. Digundulin dia. Digundulin seluruh daunnya, ketika sudah tidak ada daun sama sekali, maka yang muncul adalah buah anggur. Tapi yang menarik lagi, binatang juga begitu. Ulat itu kan jelek banget ya, nggak ada ulat cantik. Konotasi ulat menjijikkan gitu. Ulat itu, mohon maaf, jalannya yang kayak begitu melata. Kalau ada kotoran kerbau pun dia terjang gitu. Menjijikkan lah, nggak ada yang senang. Rupanya kalau bahasa dongeng gitu ya, si ulat ngerti kalau manusia nggak senang sama dia, maka dia puasa. Dia puasa nggak makan, dia puasa nggak minum, dia mengurung diri, nggak mau jumpa dengan siapa-siapa, dia membentuk kepompong. Setelah terbentuk kepompong dalam waktu yang sudah ditentukan, maka dia memecah kepompong itu dari dalam. Ternyata yang ada bukan lagi ulat, tapi adalah kupu-kupu. Yang sangat indah. Ketika kupu-kupu itu kemudian sudah muncul terbang, sangat memikat hati. Anak kecil, ibu-ibu juga senang berlarian untuk menangkap kupu-kupu. Dulu itu ada nyanyiannya. Zaman Umi masih kecil. Tapi kalau nyanyian saat ini mungkin nggak terdengar lagi seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Dahulu dia melata sampai kotoran kerbau pun dicium. Sampai wajahnya belepotan kena kotoran. Gitu. Tapi ketika dia menjadi kupu-kupu, dia tidak lagi melata kan, tapi terbang. Dulu bagaimana caranya terbang? Nggak mungkin kan? Tapi sekarang dia terbang. Makanannya apa? Kan dulu sampah pun dia makan. Sekarang ternyata makanannya putik bunga, madu. Makanan yang demikian baik. Hikmahnya karena puasa. Jadi kalau sebenarnya kalau kita
sudah melihat bahwa tumbuh-tumbuhan, bahwa binatang mampu puasa, dan kita tidak mampu memanage diri kita untuk puasa, kan sayang banget. Nah, bagi umat Islam ada puasa itu yang puasa sunnah, ada puasa wajib. Ada puasa wajib, itu puasa Ramadan. Ini kita lihat di dalam Al-Baqarah 184. Puasa yaitu pada hari tertentu. Apabila di antara kamu ada yang sakit atau sedang berada dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajib baginya mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan wajib bagi orang yang sulit menjalankannya untuk membayar fidyah. Ya, misalnya orang sakit, yang sudah usia terus dia sakit, kemungkinan sembuh juga nggak ada, maka dia bayar fidyah. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang dipertimbangkan untuk berpuasa. Sementara kalau misalnya masih muda, kuat, dan ya sakit itu hanyalah untuk sesaat, maka dia mengganti dengan puasa. Maka barang siapa yang rela mengerjakan kebajikan, itu lebih baik bagi dirinya, dan berpuasa adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tapi kan banyak banget orang yang nggak tahu. Nah, ya karena orang tuh kebanyakan menjalankan puasa itu hanya sebagai kewajiban saja. Ya, termasuk di antara berbagai macam hadiah Allah kepada hambanya yang berpuasa. Di antaranya termasuk adalah doa yang dikabulkan. Jadi Allah mengabulkan doa orang yang berpuasa, antara lain seperti itu. Tapi ini puasa itu memang sangat menarik, dan sayang sekali kalau tidak menggali Dr. Foni ya, kemanfaatan puasa gimana? Nah, mungkin dari manfaat kesehatan ya Umi ya. Manfaat kesehatan itu sangat banyak. Orang mungkin melihat berpuasa itu sebagai menahan rasa lapar, rasa haus gitu aja. Tapi ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu adalah menekan sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu yang kita ketahui itu ada tekanan darah yang meningkat, kegemukan, hiperkolesterol, hipertrigliserid. Setelah itu ada juga peningkatan gula darah. Ya, itu termasuk dalam sindrom metabolik. Sekumpulan gejala. Nah, dengan kita berpuasa, maka dari otomatis kan ada asupan yang berkurang. Ya, otomatis penumpukan lemak pun berkurang. Jadi cenderung untuk mengalami penurunan berat badan. Dengan mengalami penurunan berat badan banyak yang didapat. Tekanan darah pun akan menurun, karena kan asupan garam berkurang semua. Peningkatan penurunan dari profil lipidnya, kolesterolnya menurun, trigliseridnya menurun, karena kan asupannya pun berkurang. Nah, luar biasa ya. Kalau untuk dari gula darah itu juga sensitivitas terhadap insulinnya. Ya, sebenarnya karena kita banyak asupan, jadi insulin di dalam tubuh yang mestinya diproduksi oleh tubuh itu sensitif itu. Organnya, pankreasnya sensitif untuk memproduksi insulin. Karena kita makan terus-menerus, sensitivitas insulin itu menurun. Iya, jadi kecenderungan untuk gula darah meningkatnya itu besar. Itu dari segi sindrom metabolik. Dari segi kesehatan jantung pun itu karena asupan yang berkurang, otomatis nggak ada gorengan, nggak ada
yang goreng-goreng gitu ya, lemak gitu. Jadi jantung pun akan lebih sehat. Lebih sehat. Ya. Padahal orang dan kolesterolnya menurun. Alhamdulillah. Padahal orang mengatakan, aduh kemakan kalau nggak pakai gorengan kurang enak gitu ya. Ya kadang-kadang kita terkecoh oleh rasa enak gitu. Padahal yang merasakan enak nggak enak itu cuman lidah. Terus kan di masa otot, peningkatan masa otot, karena kan lemaknya dipakai, asupannya berkurang, lemaknya itu dipakai untuk dirubah menjadi energi tubuh. Gitu. Jadi lemaknya menurun, masa ototnya meningkat, seperti itu. Juga untuk resiko terkena diabetes tadi itu juga menurun. Karena sensitivitas insulinnya terjaga, kolesterol trigliseridnya juga menurun, banyak manfaatnya. Terus terutama juga dari pola stres, kesehatan jiwa. Ya, jadi berpuasa itu salah satunya adalah juga untuk menjaga kestabilan kesehatan mental. Karena berkaitan dengan hormon. Orang berpuasa itu hormon endorfinnya itu dikurangin. Hormon endorfin itu hormon terhadap rasa cemas. Jadi itu otomatis karena puasa berkurang. Betul. Jadi kalau orang yang suka cemas, maka sebaiknya puasa. Ya, karena hormon stresnya itu yang ditekan, hormon endorfinnya ditingkatkan. Jadi rasa cemasnya dia akhirnya menurun dengan sendirinya. Juga salah satunya juga pikirannya kita yang berpuasa itu menjadi lebih tenang, lebih jernih pikirannya. Karena berpuasa itu kita merasa dari psikologis kita merasa kita dekat dengan Sang Pencipta. Bagaimana misalnya kalau ada orang yang menyatakan bahwa kalau puasa perutnya perih gitu. Nah ini sebenarnya puasa perutnya perih. Ya. Jadi untuk puasa itu kan kita salah satunya adalah lambung, mungkin pusing, sembelit, ya itu mudah lelah, mungkin karena asupannya berkurang. Asupannya berkurangan. Ya. Memang itu gejala-gejala yang timbul, tapi tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Kalau dia puasanya itu kan jangka pendek, itu aman. Tapi kalau untuk jangka panjang itu yang harus kita pertanyakan bagaimana asupannya waktu sahur dan saat berbuka. Ya, karena memang tubuh kita juga masih membutuhkan vitamin, masih membutuhkan nutrisi, gitu, masih membutuhkan air gitu, secara normal. Jadi bukannya hanya nguras, tapi juga ada masanya untuk masukkan. Ya, jadi dianjurkan di saat sahur kita makan makanan yang bergizi. Berbuka juga ya. Berbuka juga. Dan di saat dari berbuka sampai kita sahur berikutnya, hari berikutnya berarti itu kita harus rehidrasi. Kita harus memasukkan kembali cairan tubuh kita yang normal, yang sudah hilang. Seperti itu. Juga kita selama berpuasa itu kita menghindari makanan-makanan yang mencetus. Misalnya gorengan, makanan berlemak, santan, terus makanan yang mengandung karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan. Ya, karbohidrat olahan, dan juga menghindari makanan yang berkarbonasi, bersoda. Tuh. Itu yang harus dihindari. Ya, insya Allah kalau itu dihindari mungkin tidak terjadi. Alhamdulillah. Jadi demikian banyak kemanfaatan puasa. Dari segi kulit juga, Umi. Oh, kulit juga? Iya.
Itu berkaitan dengan sel. Kalau orang berpuasa itu otomatis itu juga terhindar dari sel kanker. Ya, jadi kalau berpuasa itu, kalau setiap orang ini punya sel kanker, punya sel 1% tiap orang, walaupun orang sehat. Cuman kalau kita berpuasa itu tidak ada asupan yang masuk, jadi sel kankernya itu, pembelahan selnya itu ditekan. Jadi tidak ada nutrisi untuk sel itu untuk berkembang, untuk sel kankernya. Ya, jadi dia sel kankernya menurun, dia tidak berkembang. Terus untuk kulit, dia juga merangsang pertumbuhan sel-sel yang baiknya ditingkatkan. Jadi otomatis kulit itu lebih glowing, lebih cerah. Itu sampai batas usia berapa? Gak ada batas usia. Oh ya? Gak ada batas usia. Semua bisa ngalamin seperti ini. Gitu. Mungkin awal-awal ada yang pernah bertanya ke saya, kenapa ya dok, kok saya awal-awal kok saya berpuasa itu kok muka saya kelihatannya kusam gitu. Nah, memang kalau untuk orang yang baru mulai awal berpuasa itu seperti itu, karena sel tubuhnya baru merespon, baru memproduksi lagi sel-sel yang baru gitu. Nanti lama-kelamaan akan kelihatan lebih baik, lebih bagus. Ini berarti Dokter Foni juga puasa nih ya? Puasa, Umi. Alhamdulillah. Makanya glowing terus. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi kalau pendapat yang menyatakan karena punya masalah dengan lambung, sensitif lambungnya, ya nggak usah puasa daripada nanti sakit gitu. Ternyata. Tapi ada juga Umi yang dia waktu Ramadan dia bisa berpuasa. Nah, tapi kalau puasa sunnah gak bisa. Bilangnya, duh nanti lambung saya sakit gitu. Nah itu menurut saya itu cuman otaknya aja sih, pola pikirnya aja. Pola pikirnya. Ya, pola pikir sama motivasi dalam dirinya yang nggak ada. Tuh. Jadi itu ya, pengaruh pemikirannya. Iya. Karena niat ya Mi ya. Kan segala sesuatu kan sebaiknya dimulai dengan niat. Ya. Dalam Islam niat itu utama. Penting banget ya, utama itu. Betul. Alhamdulillah. Tadi Dokter Foni mengatakan untuk jangka waktu panjang gitu ya. Jangka waktu panjang itu yang seperti bertahun berarti ya. Iya, bertahun-tahun. Jadi kalau kita, itulah pentingnya bahwa kita berpuasa itu juga ada waktu untuk berbuka. Iya. Dan juga ada waktu untuk sahur. Jadi sangat-sangat juga disayangkan kalau misalnya kita niatnya puasa tapi kemudian berbuka itu dianggap juga sekaligus dengan sahur. Berarti sebenarnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Jadi kita mesti tahu kebutuhan normal kita air seberapa. Jadi paling enggak waktu kita berbuka itu sampai kita sahur berikutnya itu kebutuhan itu harus tercukupi untuk menghindari kita kekurangan cairan. Karena kan salah satu efek daripada puasa yang jangka panjang itu adalah kekurangan cairan tubuh. Nah, apa betul bahwa kalau orang puasa maka orang itu gampang marah? Apa betul begitu? Enggak. Orang puasa itu orang nggak gampang marah. Mestinya enggak. Karena sudah terbiasa, sudah dilatih. Oke, mungkin bagi orang yang masih baru ya. Justru disitulah sebenarnya pikiran lebih jernih, rasa cemas juga berkurang. Ya, karena hormon yang diproduksi adalah hormon endorfin, hormon untuk mengelola rasa cemas. Ya, sebenarnya orang yang mempunyai banyak masalah ya
Yang banyak kesibukan berpikir adalah lebih bagus untuk berpuasa. Alhamdulillah. Terus dia juga secara psikologis kan dia merasa dekat dengan Sang Pencipta. Jadi pikirannya lebih jernih, lebih tenang. Gitu. Ya, itu ya. Namanya ibadah puasa ya. Ibadah puasa. Maka sayang banget kalau puasa hanya dimaknai untuk diet. Ya, ya itu bonusnya. Itu bonusnya. Alhamdulillah. Diet. Nah, pemirsa ingat tuh, bonus puasa adalah mengurangi berat badan. Nah, jadi jangan dijadikan sebagai pokok gitu ya. Pokoknya adalah ibadah. Ya. Jadi kita dapat pahala dari Allah dan kita juga dapat bonus. Tapi maka itu sebabnya jangan cuma mengejar bonus sehingga yang pokoknya terlupakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ada orang yang mengatakan, aduh, udah rindu dengan bulan Ramadan, gitu. Ternyata dengan pemaparan ini tadi, ya wajar banget gitu ya. Orang rindu dengan Ramadan, kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu berarti kondisi sudah tersusun dengan baik, bahwa yang melaksanakan puasa berarti tidak dia sendiri, tapi rame-rame. Ya. Satu komunitas gitu ya. Terus ibadahnya juga bareng-bareng. Ada tarawehnya gitu ya. Alhamdulillah. Ya, berpuasa itu kan juga meningkatkan daya tahan tubuh, Mi. Jadi daya tahan tubuh kita akan meningkat, jadi kita nggak gampang sakit dengan berpuasa. Ya. Jadi bukan masuk angin ya. Iya. Istilah masuk angin itu dari mana ya? Bagaimana dikatakan masuk angin di gitu? Kedokteran nggak ada sih masuk angin itu. Oh gitu. Iya. Nggak ada masuk angin terus dikerik gitu, itu nggak ada. Nggak ada. Dikerik itu kan cuma merusak struktur kulit saja, rusak kulit. Itu kan berarti apa ya? Permukaan kulit aja ya? Permukaan kulit aja. Mungkin lebih ke arah apa ya, sugesti. Lebih ke arah sugesti. Ada yang orang yang setiap malam kerikan. Ada, saya punya teman setiap malam kerikan sebelum tidur. Nggak luka itu? Ya mungkin udah terbiasa kulitnya, ya merah ya seperti mau kelupas begitu, tapi besok ya hilang lagi, hitam dan menghilang. Oh gitu? Iya. Ada yang seperti itu. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam? Selalu merasa dirinya sakit. Selalu merasa gak enak badan. Ada. Teman saya seperti itu. Dikerokin terus enak? Dikerokin terus enak. Selalu dikelilingin dengan obat hidupnya. Waduh. Tuh. Kalau nggak ada obat terus rasanya seperti, saya nanti sakit, nggak ada nih obatnya gitu. Jadi saya harus bawa kemanapun saya pergi, gitu. Ada itu seperti itu. Itu berkaitan dengan masalah kejiwaannya. Ketergantungan, masalah psikologis. Repot orang seperti itu. Oh. Ya, Umi teringat. Makanya kita berbahagia ya Umi. Umi mungkin udah seumur segini tapi Umi mungkin jarang sakit, jarang minum obat. Ya alhamdulillah ya Umi ya. Alhamdulillah. Makanya jadi Umi teringat ada istilah hobinya berobat, hobinya ke rumah sakit. Ya mungkin itu ya. Kalau nggak ke sana rasanya ada sesuatu yang kurang. Malah dianggap harus terpenuhi kebutuhan seperti itu ya. Iya. Kalau bukan ke rumah sakit mesti disuntik. Padahal sekarang udah bukan zamannya nyuntik gitu ya. Kalau belum disuntik rasanya kayak belum gitu. Belum sembuh. Ya itu yang dinamain sugesti.
Omong-omong, Dokter Foni, katanya sugesti itu juga sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang ya. Iya. Iya. Sugesti, motivasi, semua mempengaruhi kejiwaan seseorang. Jadi itu sebabnya manusia itu perlu hidup dengan baik dan benar. Imbang. Ya. Imbang antara hubungan manusia dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Itu harus imbang. Harus imbang. Iya. Luar biasa. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka jangan pernah ragu untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa wajib, harus dong, wajib namanya. Dan ada lagi puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Itulah kebesaran Allah yang seringkali kita tidak paham. Tapi dengan uraian seperti ini, ternyata puasa itu manfaatnya besar sekali. Banyak penyakit yang saat ini ditakuti, termasuk kanker. Tapi ternyata dengan kondisi puasa berarti kanker itu tidak mampu mengembangkan diri. Ya, tidak mampu memecah sel. Tidak mampu memecah sel. Iya, tidak mampu membelah. Tidak mampu membelah berarti jumlahnya minimal sedikit aja, tidak berkembang. Tidak berkembang. Tidak ada perkembangan. Ya, tidak ada perkembangan. Tapi kalau dia rutin puasa, tidak mustahil sel itu akan mati ya. Iya, insya Allah. Bisa gitu ya Dok ya? Bisa. Karena kan makanan sel-sel yang jelek itu adalah gula. Gula. Asupan gula itu betapa jeleknya. So, omong-omong nih, berlebih. Umi jadi ingat. Zaman Umi masih muda dulu. Sekarang kan udah nenek ya. Zaman Umi masih muda dulu. Orang tua kalau membeli gula, katakanlah gula dikemas, ya, terus kemudian dibiarkan sampai 3 hari, maka gula itu warnanya kekuning-kuningan. Kalau sekarang gulanya kan putih-putih tuh. Iya. Dulu kekuning-kuningan, terus ada airnya mulai muncul, gumpal gitu. Terus kemudian kalau kita tidak menyimpan gula itu dengan rapat, maka mencair, ada semut datang. Maka ada pepatah, ada gula, ada semut. Tapi kok sekarang ini ada gula nggak ada semutnya? Dan gulanya memang putih-putih. Dan tidak ada kasus menggumpal karena mencair. Ya karena proses. Gula itu sudah diproses. Jadi ada tambahan-tambahan di situ. Bahan-bahan kimia. Berarti ini yang membuat tidak sehat itu di situ. Ya itu salah satunya. Terus kan gula-gula sekarang kan sudah banyak yang dimodifikasi sehingga tubuh sendiri itu tidak mengenal gula secara alami. Ya, itu juga. Jadi tubuh itu mau dimasukin gula sebanyak-banyaknya, dia tidak mengenal. Oh iya, ini yang saya kenal dulu nih. Lupa dia. Dia bukan udah direkayasa kan gula yang sekarang. Jadi dia tidak mengenal ini si gula nih. Jadi gula walaupun ini dia insulinnya tetap aja tidak diproduksi. Jadi akhirnya peningkatan gula darah, gula dalam tubuh, dalam darah itu meningkat gitu. Makanya sampai ada penggumpalan darah ya, pembekuan darah. Pembekuan darah itu karena lemak sih, Umi. Oh itu lemak. Itu karena lemak ya. Ada
aterom di dinding pembuluh darah karena asupan lemak yang banyak, sehingga muncul gumpalan, muncul koagulasi di pembuluh darah tersumbat, penyebabnya ya stroke. Waduh. Ya, itu salah satunya. Jadi lebih baik berpuasa daripada tidak. Iya, seharusnya berpuasa. Luar biasa, luar biasa. Kemurahan Allah sesungguhnya kalau kita hidup dengan baik dan benar, makanan juga berimbang, ya, sebenarnya kita akan terjauhkan dari penyakit. Betul nggak, Dok? Iya, pasti. Ya, jadi sebenarnya apakah seseorang itu akan mengidap suatu penyakit atau tidak, itu juga penyakit itu tidak datang dengan begitu saja, begitu. Iya. Itu dari segi kesehatan. Kalau dari segi keutamaan dalam Islam, Umi, manfaat dari berpuasa itu? Manfaat berpuasa itu luar biasa. Jadi ya sebenarnya sama, boleh dikatakan malah kalau di dalam Islam berarti apa yang kita lakukan itu bukan suatu perbuatan sia-sia, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, maka rugi gitu, bukan begitu. Tapi sebenarnya ibadah puasa adalah ibadah peningkatan diri. Nah, kalau disebut dengan istilah peningkatan diri, kita tidak hanya terbatas pada peningkatan secara badani, tidak secara fisik saja. Tapi juga peningkatan diri adalah peningkatan kemampuan untuk berpikir. Peningkatan kemampuan untuk mengelola emosi. Maka ketika misalnya dalam suatu peristiwa seseorang itu mendapat suatu tantangan untuk dia marah gitu ya, maka ada yang mengatakan, udah maaf ya, saya puasa. Dia nggak mau ngeladenin gitu. Dia nggak mau ngeladenin, dia mengatakan aku puasa. Jadi nggak mau ngeladenin. Nah, untuk mencapai tingkatan seperti itu kan harus melalui tahapan. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah apabila seseorang itu berpuasa. Kita bandingkan dengan orang yang tidak berpuasa, apalagi kalau orang itu di bawah pengaruh misalnya alkohol. Ya. Maka bisa dipastikan orang itu emosinya akan meletup-letup. Iya, nggak stabil. Sebentar dia bisa terbahak-bahak tertawa, tapi kemudian ketika dia merasa tersinggung, dia bisa marah yang sampai terjadi pembunuhan dan sebagainya. Jadi nampaknya tidak bisa menguasai emosi. Nah, sementara di dalam Islam apabila kita mampu melaksanakan ibadah puasa, maka puasa pun diklasifikasikan dalam tuntunan agama kita itu ada puasanya orang awam. Puasa orang awam ini ya puasa meninggalkan makan dan minum. Tapi puasa kemudian yang tahapan berikutnya adalah puasa yang mampu mengendalikan diri. Ada lagi puasa yang tingkatan yang lebih daripada itu, yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah mengkhususkan diri untuk mendekat kepada Allah, menjauhi semua yang dilarang, melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang. Jadi ya itulah maka menjadi orang yang tertata, ngomongnya juga enak, gitu.
terus kemudian kehidupannya juga tenang. Nah itu untuk mencapai itu semua memang bukan hanya sehari ya Dok ya. Butuh proses. butuh proses. Kita dalam Islam mempunyai puasa. Dan puasa dalam Islam itu sangat-sangat tertata. Sampai diatur minimal umat Islam berpuasa itu dalam setahun itu 1 bulan. Allah Maha tahu. Berarti untuk puasa yang sebulan ini, 11 bulan berikutnya ini cukup. Maka ada puasa-puasa yang lain itu disebutkan sunnah. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Kalau tidak ya nggak dapat apa-apa, tapi dia tidak mendapat dosa. Nah ini luar biasa. Kenapa Umi menyebutkan luar biasa? Ya karena ini adanya dalam Islam. Dan kalau kita menengok dalam sejarah, semua nabi pun puasa. Tapi puasa yang tersistem itu baru kita mengalaminya setelah dalam Islam. Tersistem. Seperti misalnya kembali dalam peradaban dahulu, sampai ada orang yang memaknai ya puasa itu karena punya keinginan. Kalau dia punya keinginan pengen kaya, dia puasa. Pengen jodoh, dia puasa. Pengen pangkat, dia puasa. Padahal semua itu ya hanya kepentingan dunia gitu kan. Dia mengejar kepentingan dunia. Sementara di dalam Islam, puasa itu kita tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi kepentingan dunia akhirat. Sampai-sampai doanya orang yang puasa, doa atau permohonan orang yang puasa, maka akan didengar oleh Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Itu Dok. Ada lagi yang dokter mau tambahkan pesan ke audiens kita sehubungan dengan puasa ini? Jika para sahabat sudah berniat untuk berpuasa, ya segera disegerakan dengan niat dan dengan motivasi bahwa dengan saya berpuasa saya nggak akan sakit, nggak akan kena sakit penyakit. Itu seorang dokter ya, seorang dokter ya demikian. Dan mudah-mudahan ditambahin ya Dok ya, nggak sakit jasmani maupun rohani. Ya. Mudah-mudahan hidup kita menjadi rangkaian ibadah. Semoga puasa kita Allah berkenan menerimanya. Sebab puasa itu kan hubungan antara kita dengan Allah. Sayang sekali kalau kita tidak mempunyai motivasi untuk mendekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah itu kan insya Allah mohon apapun gitu ya, sepanjang itu baik dan benar, maka insya Allah Allah mengabulkannya. Nah pemirsa, demikian untuk sore hari ini. Kita semakin memahami tentang puasa. Manfaat berpuasa. Manfaat berpuasa luar biasa. Dan kita akan jumpa kembali di saat yang akan datang juga dengan tema-tema yang sangat menarik. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.